Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu pendamping, semoga masih dalam situasi yang sehat dan berbahagia. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Barry Michael Kevin. Saya akan menemani proses pembelajaran Bapak Ibu. Dalam video ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis inquiry. Tentu kita akan masih bahas dalam hubungannya terkait dengan video sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek. Selain itu kita juga akan bahas dalam konteks pendampingan calon guru penggerak bagaimana pembelajaran berbasis inquiry dan juga pembelajaran berbasis proyek akan diimplementasikan. Saya harap Bapak Ibu bisa menikmati proses belajarnya dan nantinya pada proses pendampingan calon guru penggerak kita bisa mendampingi calon guru penggerak dengan lebih efektif dan lebih baik. Selamat belajar. Pembelajaran berbasis inquiry artinya peserta didik memulai proses pembelajarannya, menginisiasi proses belajarnya dengan sekumpulan pertanyaan yang dia penasaran atau dia ingin cari tahu. Inquiry adalah salah satu cara untuk peserta didik bisa memulai proses pembelajarannya dan menjadi panduan belajar ketika menerima konten atau menerima wawasan dari kelas ataupun dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Pertanyaan bisa menjadi semacam pagar di mana peserta didik selalu mengkontekstualisasi wawasan tersebut dalam rasa ingin tahu yang ada di dalam dirinya. Inilah yang kemudian akan kita pakai dalam konteks pendampingan calon guru penggerak. Bapak Ibu pendamping diharapkan bisa mengajak Bapak Ibu calon guru penggerak untuk mencari pertanyaan di dalam dirinya. Mencari masalah yang ada di dalam dirinya, kegelisahan yang ada di dalam dirinya yang kemudian nanti akan menjadi titik awal proses pembelajaran itu terjadi. Salah satu yang dicontohkan adalah Bapak Ibu menetapkan tujuan belajar, tapi juga mempertanyakan atau membuat list atau daftar pertanyaan yang akan menjadi panduan Bapak Ibu belajar. Harapannya Bapak Ibu bisa mengkontekstualisasi setiap wawasan yang diberikan dalam setiap kelas ataupun tugas mandiri ke dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, keingintahuan-keingintahuan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti akan kita juga implementasikan dalam konteks pendampingan calon guru penggerak. Dalam konteks program pembekalan calon guru pendamping yang Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu pendamping di hari pertama kemarin diminta untuk mengajukan pertanyaan atau inquiry. Nah, harapannya Bapak Ibu pendamping dalam 7, 8, 9 hari ke depan juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai panduan belajar Bapak Ibu. Sehingga ketika mengikuti kelas, ketika melakukan aktivitas-aktivitas belajar mandiri, Bapak Ibu juga bisa selalu mengkontekstualisasi wawasan baru tersebut ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang memang dasarnya dari keingintahuan Bapak Ibu. Dalam konteks Bapak Ibu nanti mendampingi calon guru penggerak, harapannya Bapak Ibu juga selalu mendampingi dengan memulai segala sesuatunya dari pertanyaan. Pertanyaan yang datangnya langsung dari calon guru penggerak masing-masing. Dengan begini, harapannya setiap inisiatif perubahan yang nanti dilakukan itu benar-benar punya nilai relevansi yang tinggi dan bisa membawa perubahan buat pendidikan di lingkungan sekitar masing-masing calon guru penggerak. Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa kita hanya belajar 10% ketika kita membaca. Kita hanya belajar 20% ketika kita mendengar. Kita hanya belajar 30% ketika kita melihat. Lalu kita belajar 50% ketika kita melihat, tapi secara sekaligus kita juga mendengar. 70% ketika kita obrolin dengan orang lain. 80% ketika kita melakukannya secara langsung. Dan 95% ketika kita ngajarin ke orang lain. Ketika kita mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya sejalan Bapak Ibu dengan konsep taksonomi Bloom yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Bahwa level pengetahuan yang paling bawah adalah mengingat, remember, dan yang paling atas adalah create, membuat. Ketika kita mengajarkan itu sebenarnya kita sudah menyebarkan pengetahuan, membuat pengetahuan. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan proses inquiry dalam pembelajaran berbasis inquiry. Ketika kita mempertanyakan sesuatu, sebenarnya itu adalah proses belajar yang sangat natural. Dimulai dengan ketika misalnya kita pengen tahu tentang sesuatu, kita nggak tahu tapi perlu tahu tentang sesuatu, kita bertanya tentang hal tersebut. Lalu ketika kita mencari tahu, kita sebenarnya melakukan riset, gitu. Kita melakukan riset mencari tahu, melihat, mendengar, membaca, gitu ya. Sampai akhirnya kita mungkin obrolin, kita diskusikan dengan orang lain. Lalu kita lakukan eksperimen bahkan, atau bahkan kita ajarkan kepada orang lain. Nah, ini semua kita lalui supaya kita bisa paham tentang apa yang kita tanyakan tersebut. Dan proses ini siklus, gitu ya, circular dan akan berlangsung secara terus-menerus. Inilah kenapa pembelajaran berbasis inquiry
itu sangat dekat dengan benar-benar proses belajar yang terjadi secara natural. Kombinasi dengan pembelajaran berbasis proyek ini akan menjadi tools yang sangat powerful untuk anak-anak ataupun untuk kita orang dewasa dalam mempelajari hal-hal baru, terutama ketika kita mendampingi orang lain. Dan ketika kita mencoba menyelesaikan sebuah masalah pendidikan, masalah masyarakat yang ada di sekitar kita. Fase dalam inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis inquiry dimulai dengan fase mendefinisikan masalahnya. Ini sangat erat sekali dengan fase observasi yang sudah dibahas ketika kita bahas pembelajaran berbasis proyek. Fase mendefinisikan masalah ini jadi penting karena kita sebenarnya ketika membuat pertanyaan, ketika kita mengajukan pertanyaan, kita sebenarnya sedang berusaha mendefinisikan masalah tersebut. Nah, masalah inilah yang nanti akan kita kemudian olah dan kemudian kita coba selesaikan melalui fase-fase selanjutnya. Fase kedua dalam pembelajaran berbasis inquiry adalah mengidentifikasi apa yang kita sudah tahu. Ini penting, kenapa? Karena kita perlu mengaknowledge, mengakui apa yang sudah kita tahu. Pengetahuan-pengetahuan kita, pengalaman-pengalaman kita, wawasan kita itu perlu diakui dan perlu didaftarkan, perlu di-list supaya kita bisa mengidentifikasi apa yang sudah kita tahu dan apa yang belum kita tahu terkait dengan pertanyaan atau masalah yang kita ajukan di awal tadi. Fase ketiga adalah mengalokasikan tugas. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mengisi gap atau jurang pengetahuan yang terdapat dalam diri kita tersebut. Yang kita ingin ketahui itu apa, yang kita sudah tahu itu apa. Nah, gap ini atau jurang ini perlu diisi melalui aktivitas-aktivitas penelitian, riset, mencari tahu, browsing, ngobrol dengan orang-orang. Nah, ini yang perlu kita identifikasi. Dan kita perlu alokasikan waktu dan tenaganya apa saja yang perlu dilakukan. Di tahapan keempat adalah melakukan riset atau penelitian atau proses pencarian tahu baik secara individu ataupun bersama-sama dengan orang lain. Ini penting dan perlu dicatat setiap proses yang dilaluinya. Apa saja yang ditemukan, dari mana sumbernya, dan seterusnya. Terutama ketika kita melakukan interview, ketika kita melakukan percakapan dengan orang-orang tertentu. Itu perlu ada pencatatan yang rapi, informasi apa yang didapatkan dan dari siapa. Sehingga nanti ketika kita mengevaluasi dan mencoba mengajukan solusi, jelas proses berpikirnya dari masalah, apa yang kita ketahui, dan hasil dari penelitian atau riset yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan pengetahuan atau gap pengetahuan yang tadi kita sudah identifikasi. Di fase kelima, setelah kita melakukan proses pencari tahuan, gitu ya, melakukan riset, browsing, ngobrol dengan orang lain, adalah mengkolasekan riset tersebut. Artinya kita menggabungkan dan mencoba merumuskan atau merangkum pengetahuan-pengetahuan baru yang baru kita dapat ini. Ini penting untuk nanti kita bisa mengambil kesimpulan ketika kita ingin merencanakan aksi apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fase keenam dari pembelajaran berbasis inquiry adalah mengaplikasikan apa yang baru saja kita tahu, apa yang kita ketahui. Nah, ini terkait dengan apakah kita ingin mempublikasikan dalam bentuk tulisan, atau kita ingin membuat sebuah kampanye, atau kita ingin membuat sebuah program. Inilah fase aplikasi. Dan ini terkait erat dengan fase kedua dari proses pembelajaran berbasis proyek, yaitu adalah fase konsep, di mana kita merencanakan apa yang ingin kita eksekusi, program atau kampanye atau tulisan atau apapun itu. Jadi itu proses pembelajaran berbasis inquiry secara garis besar. Harapannya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam proses belajar Bapak Ibu masing-masing sebagai pendamping. Juga ketika mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fase ini gitu ya, mengajak Bapak Ibu calon guru penggerak untuk mendefinisikan masalahnya, untuk kemudian mengidentifikasi apa yang sudah diketahui, mengalokasikan waktu dan tenaga untuk melakukan risetnya tersebut, mengkolase riset atau merangkum hasil riset dan kemudian merencanakan apa yang perlu dilakukan gitu ya, dari segi konsep, lalu mengeksekusi eksperimennya, lalu kemudian merefleksikan kembali. Jadi ini digabung Bapak Ibu ya prosesnya antara fase dari inquiry based learning atau pembelajaran berbasis inquiry dengan pembelajaran berbasis proyek. Demikian secara singkat Bapak Ibu tentang pembelajaran berbasis inquiry dari saya. Saya harap Bapak Ibu bisa paham struktur dan prinsipnya seperti apa dan bisa mengimplementasikannya dalam proses belajar Bapak Ibu pendamping masing-masing dan juga ketika mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak dalam kelompok masing-masing. Semoga Bapak Ibu menikmati proses belajarnya masing-masing dan selalu punya niat dan semangat yang baik untuk bisa membawa perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Saya Barry Michael Kevin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.